Nah, untuk fungsinya yaitu yang pertama itu untuk mendapatkan molekul yang diperlukan dari makanan. Cara mendapatkan molekul dari makanan ini dengan cara proses mekanik atau mastikasi, mengunyah. Jadi makanan itu dia dikunyah di dalam mulut, dipecah menjadi serpihan-serpihan kecil, lalu nanti kita menelan turun di esofagus. Di esofagus ini nanti sampai ke lambung, di gastar. Nanti dia di sini dipecah-pecah lagi menjadi molekul yang lebih kecil sehingga uh, nanti di penyerapan selanjutnya di usus halus itu dia sudah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang mudah dicerna atau mudah diserap oleh tubuh. Dan yang terakhir itu yang kedua itu dia untuk kebutuhan energi tubuh untuk bertahan hidup. Karena kalau orang tidak makan ya bisa sakit. Terus untuk pertumbuhan, pertumbuhan ini penting sekali untuk anak-anak karena untuk mencegah stunting dan status gizinya itu harus normal supaya kalau kalau status bukan kalau gizinya tidak terpenuhi atau tidak tercukupi maka anak-anak itu dia akan mengalami stunting dan kalau stunting itu akan mengganggu perkembangan kognitif. Selanjutnya ini ada daftar dari organ-organ saluran cerna beserta dengan aksesorisnya. Sebenarnya di bagian rongga mulut ini dia ada gigi, tapi saya tidak masukkan karena kita tidak akan membahas gigi. Nice to know. Nah, selanjutnya di lapisan saluran cerna. Jadi di saluran cerna itu dia ada 4 lapisan. Ada lapisan mukosa, submukosa, muskularis, dan lapisan serosa atau adventisia. Ini dia. Ini dari sini, ini dia ada lapisan mukosa. Terus di lapisan submukosa, ini ada lamina propria di sini-sini. Ada sedikit otot-otot. Dan di sini lapisan muskularis, dia full otot. Lalu di sini ada lapisan serosa atau adventisia. Tandanya ada jaringan adiposanya. Jadi kalau ditanya lapisan dari saluran pencernaan atau ditanya tuliskan lapisan dari sediaan di samping, jawabannya adalah 4 ini. Lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan muskularis, bisa juga muskularis eksterna. Nih, muskularis eksterna tetap akan dibenarkan dan ada lapisan serosa dan adventisia. Jadi 4. Ini kalian wajib hafal, wajib dihafal. Ini kalau gambaran secara anatomisnya, mukosa, di mukosanya ada epitel. Ini ada penjelasannya, kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya kita ke bibir. Ini adalah sediaan bibir. Jadi kalau ditanya sediaan, jawabnya organnya. Jadi kalau gambar ini muncul di pretest ataupun posttestnya, terus soalnya itu sediaan apakah pada gambar di samping, jawabannya adalah bibir. Nah, di bibir ini dia dilapisi oleh 2 jenis epitel. Dia epitel yang saudara kembar, satunya berkeratin, satunya tidak berkeratin. Nah, di bagian luar dari bibir yang bersentuhan bukan yang ya yang bersentuhan dengan kulit itu adalah epitel berlapis gepeng berkeratin. Berkeratin karena dia di kulit. Ini. Ini dia adalah epitel berlapis gepeng berkeratin. Ini. Jadi segini, ini dia epitel berlapis gepeng berkeratin. Jadi kalau yang ditunjuk struktur ini kalian jawabnya epitel berlapis gepeng berkeratin. Nah, terus di mana epitel berlapis gepeng tidak berkeratinnya? Di sini. Epitel berlapis gepeng tidak berkeratinnya itu ada di sini. Karena ini sudah tidak ada kulitnya.
Di sini ada zona transisi. Zona transisi ini adalah zona perpindahan atau pergantian jenis epitel jadi dari epitel berlapis gepeng yang berkeratin berubah menjadi epitel berlapis gepeng tidak berkeratin. Jadi kalau yang ditunjuk di bagian sini, di bagian bawah ini, epitel ini, maka jawabannya epitel berlapis gepeng tidak berkeratin. Ini. Lalu, kalau di bagian sini yang ditunjuk, jawabannya adalah epitel berlapis gepeng tidak berkeratin. Ini. Ih, kecil ya. Nah, ini. Kalau ini ditunjuk, berarti itu adalah epitel berlapis gepeng tidak berkeratin. Tapi kalau ini yang ditunjuk, ini adalah epitel berlapis gepeng berkeratin. Selain epitel, di bibir itu juga ada struktur lain, seperti ini otot. Dia otot rangka, karena dia bisa berkontraksi. Maksudnya dia berkontraksinya itu dia bisa diatur. Dia berkontraksi secara sadar. Dia volunteer. Ini ada otot otot rangka, musculus orbicularis oris. Di sini ada kelenjar-kelenjarnya yang akan menghasilkan mukus. Di sini tentu saja pasti ada pembuluh darah yang bulat ini dia adalah arteri dan yang sedikit lonjong, yang melonjong-lonjong ini adalah vena. Nah, bagaimana caranya untuk membedakan antara di mana posisi epitel berlapis gepeng berkeratin dengan yang tidak berkeratin. Nah, kalian bisa lihat dari eh, posisi ininya, posisi folikel rambutnya. Setiap ada folikel rambut, pasti dia berdekatan atau pasti di atas dari folikel rambut itu ada kulit. Nah, di kulit itu dia epitelnya, epitel berlapis gepeng berkeratin. Jadi ini khasnya untuk tahu dia apakah dia epitel berlapis gepeng berkeratin ataupun tidak berkeratin. Jadi kalau kalian sudah lihat folikel rambut, ini dia adalah folikel rambut, ini kelenjar sebasianya. Nah, kalau kalian sudah lihat folikel rambut di bagian sini, berarti yang di atasnya itu pasti epitel berlapis gepeng berkeratin. Oke, sampai di sini paham Ji tentang bibir-bibir ini? Atau KBI, KBI, Kak. Kak. oke, Kak. kita next ke lidah. KBI, Kak. Ya, oke. Jadi sekarang di lidah, lidah ini dia merupakan organ yang isinya itu otot. Karena dia, pokoknya dia isinya otot karena dia berkontraksi. Dia, kalau saya tidak salah itu dia tidak memiliki tulang. Jadi dia full organnya otot. Ototnya ada otot rangka. Karena dia ber, berkontraksi secara volunteer atau secara sadar. Nah, di lidah ini dia khasnya adalah dia punya papila. Ini papila. Nah, papila ini di lidah itu ada 4. Ada papila filiformis yang kecil-kecil runcing, ada papila fungiformis yang mirip seperti jamur. Ini ada papila valata dan papila foliata. Jadi kalau ini ditanya sediaan apakah gambar di samping terus muncul gambar ini, jawabannya adalah lidah. Nah, terus lidah ini dia dilapisi oleh epitel juga. Epitelnya tetap sama dengan yang di bibir. Dia epitel berlapis gepeng, tidak berkeratin. Dia sama dengan bibir bagian dalam. Dia tidak berkeratin ini. Ini adalah epitelnya. Epitel berlapis gepeng tidak berkeratin. Di bagian ini, di bagian dari papila-papilanya ini, dia juga dilapisi dengan epitel. Tetap epitelnya, epitel berlapis gepeng, tidak berkeratin.
Terus next di papil. Nah, di papil itu dia khasnya adalah taste bud. Ada taste bud atau kuncup kecap. Kalau di lidah khasnya adalah papilla yang bisa kelihatan. Nah, di papilla yang khasnya itu adalah taste bud. Jadi taste bud ini di dalam papilla ini dia ada di bagian sisi-sisi lateral dari papil-papil yang ada di lidah. Ini tadi ada epitelnya, epitel berlapis gepeng, epitel berlapis gepeng. Terus seperti biasa ada lamina propria. Kita lihat perbesaran dari kuncup kecap atau taste bud ini. Nah, ini. Ini sediaan papilla filiformis. Aduh, typo. Typo ini nah, filiformis. Bukan filoformis. Kalau gambar ini muncul, berarti sediaannya adalah papilla filiformis. Nah, ini dia sediaan test bud. Test bud ini atau kuncup kecap. Jadi satu ini adalah kuncup kecapnya. Dia mirip seperti bawang yang tertanam di tanah. Nih, kayak dia berbentuk bulat tapi tidak bulat sempurna. Dia mau oval juga. Nih. Jadi kalau ini ditunjuk, berarti ini sediaannya adalah, pokoknya kalau ini ditunjuk, mau baik itu sediaan maupun struktur, jawabannya tetap test bud. Kalian harus tahu ini, test bud. Nih. Ini adalah sediaan test bud. Test budnya untuk spesifiknya adalah ini, yang seperti bawang yang tertanam di tanah. Nih. Nah, di test bud ini dia tersusun atas 3 sel utama. Ada sel sustentakular, ada sel gustatorius, di mana sel gustatorius ini dia terbagi jadi dua, ada sel reseptor dan ada sel presinaptik. Dan yang terakhir ada sel basal. Ini wajib kalian hafal, 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 hafal. Nah, di eh, ini sel sustentakular ini dia merupakan sel penyokong. Kita lihat di sini nah yang lebih jelas. Nah, ini dia. Jadi sel sustentakular dia warnanya itu di kuncup kecap ini dia kayak gambarnya tuh kayak begini. Sebenarnya strukturnya satu sama lain kayak begitu. Nah, untuk yang warnanya lebih gelap ini, lebih gelap itu adalah sel sustentakular. Sedangkan yang pucat-pucat ini adalah sel gustatorius. Nih, kalau di sediaan preparat asli ini dia sulit untuk dilihat dengan sulit untuk dibedakan yang mana gustatorius dan yang mana sustentakular. Kalau kita mengacu pada teori, yang sustentakular itu dia adalah sel yang lebih gelap warnanya. Ini. Jadi ini yang kelihatan ini adalah dominan sel gustatorius. Nah, sel sustentakular ini dia itu sebagai penyokong. Dia itu berfungsi sebagai sel sustentakular itu dia berfungsi sebagai penyokong atau dia mendukung sel-sel reseptor lain. Jadi sel sustentakular ini milah yang mempertahankan struktur atau bentuk dari test bud. Terus ada sel gustatorius. Sel gustatorius ini dia berfungsi untuk menangkap rasa kimia dari makanan. Contohnya kayak rasa manis, rasa asin, asam, pahit, umami. Itu tergantung dari lokasi-lokasi test budnya. Nah, sel gustatorius ini dia terbagi di dua tadi. Ada sel reseptor, dan ada sel presinaptik. Sel reseptor ini dia itu
sensor utama yang langsung mengenali zat kimia dari makanan. Jadi istilahnya ini sel reseptor, sel yang menginterpretasikan rasanya, bahwasanya oh ini rasa manis. Nah, nanti informasi dari sel reseptor ini dia akan diteruskan dengan sel presinaptik. Sel presinaptik inilah yang akan meneruskan informasi rasa dari sel reseptor ke saraf. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ini rasa manis, ini rasa asin. Seperti itu. Terus ada sel basal. Namanya saja basal. Berarti dia sel yang ada di basal atau sel yang ada di bawah ini. Ini dia tidak bisa terlalu jelas strukturnya karena ini preparat asli. Yang paling bisa kalian pahami adalah ini, tes bat. Jangan lupa ini tes bat. Ini hukumnya wajib untuk ditahu. Ini sediaan tes bat. Kalau ditunjuk ini adalah tes bat. Ini yang kayak bawang tertanam di tanah. Dan hafal juga sel utamanya. Kita next ke esophagus. Nah, esophagus ini dia eh, sebenarnya ada dua jenis ototnya. Ada otot polos dan ada otot rangka. Otot polosnya itu, otot rangkanya itu dia digunakan atau otot rangkanya itu ada di esofagus karena kita membutuhkan gerakan volunteer atau gerakan secara sadar. Itu gunanya untuk menelan. Karena kita menelan secara sadar, makanya di esofagus itu ada juga terdapat otot rangka. Karena kalau otot otot polos itu dia tidak bisa dikendalikan. Nah, ini sama seperti tadi. Ini adalah lapisan dari saluran pencernaan atau saluran cerna dari eh, dari dari esofagus sampai ke anus itu lapisannya tetap sama, empat, lapisan mukosa, submukosa, muskularis, dan adventisia. Jadi pokoknya gambar ini adalah gambar dari potongan-potongan dari saluran cerna. Dia potongan melintang ini. Ini dia potongan melintang dari saluran cerna. Lebih tepatnya ini esofagus. Jadi kalau ada muncul gambar ini, gambar yang mirip-mirip seperti ini, yang ada celahnya begini, itu adalah saluran cerna. Dan kalau ditanyakan lapisan dari gambar-gambar yang mirip seperti ini, jawab empat lapisan tadi. Lapisan mukosa, submukosa, muskularis, dan adventisia. Ini, ini dia di esofagus, dia dilapisi oleh epitel berlapis gepeng, tidak berkeratin. Dia sama juga seperti lidah dan bibir bagian dalam. Yang berkeratin itu cuma bagian kulit. Kulit. Jadi dia epitel berlapis gepeng, tidak berkeratin. Kenapa dia harus epitel berlapis gepeng? Karena epitel berlapis gepeng itu dia kuat tahanannya. Kuat dari segala bentuk hal-hal yang mengenai dirinya. Jadi kalau misalnya makanannya agak keras, agak kasar, itu dia tidak langsung melukai mukosa, tidak langsung melukai mukosa dari organ tersebut karena ada epitelnya, ada pelindungnya. Di sini ini adalah epitelnya, epitel berlapis gepeng tidak berkeratin. Di sini ada lamina propria, di sini ada ductus dari kelenjarnya, ini ada kelenjar esofagus, ini ada muskulusnya, ada ototnya. Ada tadi dua otot yang saya sebut di esofagus. Dan ini hanya ada di esofagus. Ada otot rangka dan ada otot polos. Nah, di esofagus ada dua kelenjar. Ada kelenjar esofagus dan ada kelenjar kardiak esofagus. Kelenjar esofagus dan kelenjar kardiak esofagus. Kelenjar esofagus
dia ini menghasilkan mukus. Mukus ini sebagai pelumas makanan supaya makanan yang masuk dari mulut turun ke lambung atau ke kerongkongan, dia itu tidak istilahnya tidak langsung melukai lambung karena dia ada pelumasnya. Jadi dia tidak seret turun ke lambung. Nah, terus yang kedua itu ada kelenjar kardiak esofagus. Kelenjar kardiak esofagus ini dia dekat di bagian gaster, bagian kardiak, gaster bagian kardiak. Kelenjar kardiak esofagus ini penting karena dia menghasilkan mukus alkalis. Jadi kelenjar kardiak esofagus dia menghasilkan mukus yang alkalis. Mukus alkalis yang lebih kental. Gunanya itu untuk melindungi mukosa esofagus dari asam lambung. Jadinya orang tidak kena penyakit GERD karena ada kelenjar ini yang menghasilkan mukus alkalis yang kental. Ini adalah sediaan esofagus. Sediaan esofagus. Ini epitel berlapis gepengnya, tidak berkeratin, dan ini kelenjar esofagus. Next kita ke gaster. Jadi gaster itu dia terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama ada kardiak, yang kedua ada fundus, yang ketiga ada korpus dan pilori. Kalau kalian mau lihat jelas bagian dari gaster ini, lihat saja atlas anatominya. Karena ini dia terlihat jelas dengan struktur anatomi. Kalau struktur histologi, dia mengawang-awang, tidak terlalu jelas untuk terlihat. Karena strukturnya kayak hampir mirip-mirip. Jadi lebih bagus dia dilihat secara anatomi. Nah, di gaster ini ada 3 kelenjarnya. Yang pertama ada kelenjar kardiak. Yang kedua ada kelenjar gastrik. Dan yang ketiga itu ada kelenjar pilorus. Kelenjar kardiak ini dia menghasilkan mukus pelindung. Mukus pelindung supaya lambung itu dia tidak dirusak oleh asam lambung karena asam lambung itu sifatnya sangat asam. Lalu ada kelenjar gastrik. Kelenjar gastrik ini dia kelenjar utama di gaster. Kelenjar utama di gaster. Tunggu sebentar. Kita mulai lagi nah. Kenapa yang ini muncul? Aduh. Nah, kelihatan di layar kok. Tapi Tapi kelihatan Kak, KBI ya Kak. KBI ya Kak. KBI ya Kak. oke. Nah, ini hafal nah. Setiap tulisan yang ada kalian wajib hafal. Ada 3 kelenjarnya. Yang kedua tadi itu ada kelenjar gastrik. Dia tuh kelenjar utama yang ada di gaster atau di lambung. Kelenjar gastrik ini dia menghasilkan HCl, pepsinogen, lipase, faktor intrinsik, mukus, hormon, pokoknya banyak yang dihasilkan dari kelenjar gastrik ini. Terus yang terakhir ada kelenjar pilorus. Kelenjar pilorus ini dia letaknya di pilori. Dia itu menghasilkan mukus dan hormon, terutama gastrin. Gastrin ini dia dihasilkan oleh sel G. Gastrin ini dia hormon utama yang ada di lambung. Ini dia. Ini nih, dari sepanjang ini ke sini, ini adalah lokasi dari kelenjar gastrika. Nah, di kelenjar gastrika ini, dia ada sel parietal dan ada sel zimogenik atau chief cell. Ini tulisannya chief cell.
Nah, jadi ini kelenjar parietal ini yang merah-merah bulat ini dia kentara jelas kalau dia bukan sediaan asli. Nanti kita lihat sediaan aslinya. Ini eh, sel parietalnya ini yang merah-merah ini, yang agak besar-besar ini adalah sel parietal dan dia lokasinya ada di ismus atau di leher. Nih, di leher dari kelenjar gastrika. Ini ada sel zimogenik atau shift cell ini yang mirip seperti epitel kuboid ini. Ada tuh. Jadi di bawahnya sel parietal ini ada sel zimogenik. Zimogenik atau shift cell. Kalau kalian jawabnya sel zimogenik, boleh. Kalian mau jawab shift cell, boleh juga. Tapi ini paling gampang diingat sih, shift cell. Ingat chef aja. Kalau shift cell itu dia ada di bagian bawah, di bagian dasar, di bagian fundus ini. Nih, ada shift cell. Dengan masih ada juga sel parietalnya, tapi tidak sebanyak di isthmus atau di cervix. Ini nah ingat sediaan gaster. Sediaan gaster atau lambung boleh. Boleh nggak pakai bahasa Latin. Terus next. Nah, ini. Ini dia adalah sediaan gaster. Nah, tadi kan mulai dari bibir, bibir bagian luar, bagian dalam, terus di lidah, di esofagus, dia dilapisi oleh epitel berlapis gepeng, kan? Nah, tapi di gaster itu epitelnya sudah berubah. Dia berubah jadi epitel selapis silindris. Nih, epitel selapis silindris. Kalau di gaster, kalau ini ditunjuk, struktur ini yang ditunjuk, berarti jawabannya epitel selapis silindris. Oke, dia selapis, selapis silindris. Silindris itu dia sel epitel yang tinggi-tinggi, kayak gini. Yes. Okay. Muhammad Farzakon. Muhammad Farzakon. Oke. Kenapa novel Zakwan? Kenapa ada Nopal? Nopal, keluar ke Nopal. Ini. Kenapa ada ininya ya? Pokoknya ini epitel selapis silindris. Beda dengan epitel kuboid. Please, jangan salah lagi tentang kuboid dan silindris. Dia itu berbeda. Dia itu bukan saudara kembar. Yang saudara kembar itu epitel berlapis gepeng berkeratin dan tidak berkeratin. Kalau epitel silindris itu dia cuma sepupu sama kuboid. Satu atau adik kakak deh. Satu tinggi, satu pendek. Nah, beda. Kuboid biasanya ada di kelenjar. Nah, tuh. Ini silindris, ini kuboid. Nggak mau Kak tulis gitu deh. Kak. Nah, ini. Ingat nah, ini adalah sediaan gaster. Gaster. Kalau ditanya sediaan apakah gambar di samping, jawabannya adalah gaster. Mau jawab gaster atau lambung terserah sama Ji. Tunggu ada saya cari dulu. Nah, selain dari epitel, ini kan ada kayak celah-celah begini. Karena kan gaster itu permukaannya seperti jari-jari, kayak begini. Begini, kayak jari-jari. Nah, di sini epitelnya, selapis silindrisnya. Nih. Nah, di sela-sela itu, sela-sela jari yang saya maksud itu, ada namanya foveola gastrica. Ini, celah. Foveola gastrica itu dia saya artikan sebagai celah. Nih, celah. Celah di antara epitel-epitel ini. Jadi kalau ini ditunjuk, ini celah-celah putih, ini namanya foveola gastrica. Ini.
Ini, oke. Nah, ini yang pucat-pucat. Ini kan, ini dari sini ke sini, ini adalah kelenjar gastrika. Ih, jangan itu deh. Nah, sebelah sini. Offside. Nah, ini adalah kelenjar gastrika. Jadi yang banyak sekali kalian lihat ini di bagian leher yang pucat-pucat ini adalah ini adalah sel sel parietal. Sel parietal. Nih, ini ketebalan. Nah, ini adalah sel parietal. Pokoknya yang pucat-pucat warnanya ini adalah sel parietal. Terlebih lagi dia di bagian leher, fix sel parietal. Terus ada juga sel zimogenik atau sip sel nih, yang tadi saya bilang, dia tuh warnanya lebih gelap, kebalikan dari ini. Jadi kalian ini lihat ini saja. Kalau di preparat asli, dia itu sip sel atau sel zimogeniknya lebih gelap warnanya, lebih pink. Sedangkan kalau sel parietal dia soft pink. Ini kentar aja bedanya, kentar sekali aja bedanya nih. Ini semua sel parietal, sedangkan ini sel zimogenik di bagian bawah. Sel zimogenik itu dekat dengan lamina propria karena dia letaknya ada di bagian bawah-bawah, di bagian dasar atau di bagian fundus. Nah, ini tunggu. Jadi kalau gambar ini ditanya sediaan apakah gambar di samping? Jawabannya adalah gastar. Dan kalau ini ditunjuk, kalau ditunjuk dengan ini, eh, iya. Kalau ini yang ditunjuk, struktur ini, terus ditanya struktur apakah yang ditunjuk oleh panah tersebut, jawabannya adalah epitel selapis silindris. Oke? Terus ini, ini wajib kalian hafal. Hafal, hafal, hafal. Pokoknya ini kalian hafal bagaimana caranya supaya kalian bisa tulis dalam 30 detik. Ini hafal. Sel-sel yang ada di gaster. Jadi di gaster, di lambung, itu ada 6 macam sel. Ada sel epitel permukaan, ada sel mukus leher, ada sel regeneratif atau progenitor, ada sel parietal, atau nama lainnya adalah ini, oksitik, oksintik sel. Terus ada sel zimogen atau sel zimogenik, ya. Nama lainnya adalah sel sip sel dan ada sel dense. Ingat, hafal 6 macam sel yang ada di lambung. Nah, fungsinya beserta fungsinya, selnya dan fungsinya. Untuk sel epitel permukaan, dia adalah epitel selapis silindris. Epitel selapis silindris ini dia menghasilkan mukus kental dan bikarbonat. Tujuannya adalah untuk melindungi lambung dari HCl dan pepsin. Terus yang kedua ada sel mukus leher. Dia itu namanya saja sel mukus leher. Berarti lokasinya ada di leher kelenjar. Dan dia menghasilkan mukus yang lebih encer. Terus ada sel regeneratif atau progenitor. Sel regeneratif atau progenitor ini dia berfungsi mengganti semua jenis sel lambung. Karena sel-sel yang ada di lambung ini dia ada masa hidupnya. Nah, nanti kalau sudah tua, dia akan diganti oleh sel regeneratif ini. Jadi dia akan entahkah akan menjadi sel mukus leher atau menjadi sel epitel permukaan. Pokoknya dia bisa mengganti semua jenis sel lambung. Caranya dia mengganti adalah dengan cara membelah
dan membentuk jenis-jenis sel lambung yang lain. Jadi dia berubah bentuk jadi sel-sel yang dia gantikan. Terus ada sel parietal. Nah, sel parietal ini fungsinya adalah menghasilkan atau mengsekresi HCl dan faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu untuk absorpsi vitamin B12. Terus ada sel zimogen atau shift cell. Sel zimogen atau shift cell ini dia merupakan sel utama yang ada di lambung. Oke, sel zimogen, sel utama di gaster. Sel zimogen ini dia menghasilkan enzim pencernaan protein dan lemak, yaitu pepsinogen dan lipase gastrik. Dan yang terakhir ada sel dense. Dia ada nama lainnya ini sel dense. Ini sel enteroendokrin. Ini. Eh, bukan. Lupakan. Salah ingat, Kak. Jadi sel dense ini dia menghasilkan hormon atau mediator regulasi pencernaan. Contohnya kayak gastrin, somatostatin, histamin, dan serotonin. Jadi sel dense ini lah yang menghasilkan gastrin. Gastrin ini hormon utama yang ada di gaster. Jadi kalau sel utama yang ada di gaster, jawabannya adalah sel zimogen. Kalau sel yang menghasilkan hormon utama di gaster, jawabannya adalah sel dense. Terus ini supaya lebih gampang untuk dipahami. Jadi ada di bagian yang mana tadi itu ya? Di bagian kelenjar, ini kan kelenjar. Nah, di bagian kelenjar itu terbagi jadi 3 bagian. Ada lubang gastrik, ada leher atau ismus, dan ada bagian apa namanya di bagian dasarnya ada kelenjar gastrik di sini. Basal. Apa ya tadi itu? Iya, di bagian fundus. Dasar fundus. Ini dia. Di sini ini sel permukaan. Tuh. Terus di bagian ismus itu sudah banyak sel mukus leher. Nih. Terus di bagian kelenjar gastrik ini sudah banyak nih lagi. Ada sel parietalis, ada shift cell, dan ada sel G. Sel G inilah yang tadi menghasilkan gastrin, hormon utama. Pokoknya hafal ini. Hafal 6 macam sel gaster beserta dengan fungsinya. Hafal. Nggak tertulis. Hafal. Oke, next. Selanjutnya ini adalah gaster. Tetap masih sama. Ini juga gaster, tapi ini dia di bagian pilorus. Nah, kalau di bagian pilorus, dia itu sel terbanyaknya adalah sel mukus leher di sini. Banyak sel mukus leher. Nah, dia itu menghasilkan lisozim atau bakterisidal, dan sumur lambungnya itu dia sangat dalam. Sumur lambung itu kayak celahnya. Kayak saya bilang tadi, di gaster itu kan dia kayak jari. Nah, ini sumur yang celahnya. Dia dalam sekali celahnya. Ini. Celahnya itu yang dibilang ini foveola gastrica. Ini foveola gastrica. Ini tadi epitel selapis silindris di permukaannya. Terus ada kelenjar pilorus nih. Yang bulat-bulat ini kelenjar pilorus. Ada juga nodulus limfatikusnya. Itu saja sih kalau ini pilorus. Nice to know untuk gambar ini. Ini yang paling penting, gambar ini. Gambar gaster yang ini. Terus kita masuk ke usus halus. Usus halus itu dia ada 3 bagian, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di duodenum itu, jadi
caranya untuk membedakan di usus halus ini kayak misalnya duodenum, jejunum, ileum itu adalah dari bentuk plika sirkularisnya. Jadi kalau ini plika sirkularis ini dia lipatan mukosa. Ini lipatan mukosa. Ini mukosa yang terlipat. Bukan terlipat nah, tapi memang begitu memang. Kayak dia seperti mukosa yang terlipat. Jadi dia ini fisiologis, bukan penyakit. Nih. Ini namanya plika sirkularis ini. Jadi satu begini, ini namanya plika sirkularis. Dan ini khas ada di usus halus. Plika sirkularis. Kalau di jejunum namanya plica circularis keringi. Nah, cara membedakannya antara usus halus kayak duodenum, jejunum, dan ileum adalah bentuk lipatan mukosanya. Jadi kalau duodenum, lipatan mukosanya itu dia pendek-pendek. Ini, dia pendek, tidak terlalu tinggi, tidak juga kurus, dan dia agak sedikit gemuk. Ini, beda. Bedakan dia dengan jejunum deh. Jejunum itu dia tinggi dan kurus. Sedangkan duodenum itu dia lipatan mukosanya, dia lebih dia lebih pendek lipatan mukosanya. Nah, kalau di ileum dia banyak sekali terdapat nodulus limfatikusnya. Nih, banyak. Jadi di usus halus itu dia semakin semakin turun, kayak misalnya dari duodenum ke jejunum, baru ke ileum, terus ke kolon, terus ke rektum, itu dia semakin banyak. Jadi semakin turun, semakin banyak nodulus limfatikusnya. Dan yang khas di ileum adalah banyaknya ini, nodulus limfatikus atau plaque payer. Ini acuan. Slide ini adalah acuan untuk kalian pahami perbedaan usus halus dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kita masuk ke duodenum, bagian duodenum. Nah, ciri khas dari duodenum adalah kelenjar duodenal. Nama lain dari kelenjar duodenal adalah kelenjar Brunner. Nih, ku highlight sekali lagi nih, kelenjar Brunner. Nih. Kelenjar Brunner. Oke, tapi karena saya sudah kasih tahu kalian di asistensi ini, kalau nama lain dari kelenjar duodenal ini adalah kelenjar Brunner, jadi kalau ditunjuk struktur ini, kalian jawabnya kelenjar Brunner, bukan kelenjar duodenal. Kalau kelenjar duodenal berarti seperdua. Oke, karena sudah diasistensikan. Supaya kalian lebih khas ingatnya. Supaya kalian tidak cepat lupa. Ini adalah kelenjar Brunner. Ini khas ada di duodenal. Kelenjar Brunner. Jadi untuk duodenum ini sama juga epitelnya, ada epitel selapis silindris. Pokoknya sepanjang usus halus dan usus besar itu epitelnya adalah epitel selapis silindris. Di sini ada villi, di usus halus tentu ada villi. Gunanya villi adalah dia mendorong partikel-partikel atau molekul-molekul, pokoknya hasil dari pencernaan itu dia didorong oleh villi. Jadi villi ini dia bergerak, dia mendorong-dorong. Seperti apa deh? Kalau di laut itu dia mirip seperti, pokoknya ada hewan laut yang dia begini-begini. Nah, itu mirip villi. Jadi itu kenapa makanan itu dia bisa berjalan terus sampai ke rektum karena di usus halus ini dia tetap didorong dengan villi, dibantu dengan gerakan peristaltik. Ini adalah epitel selapis silindris. Ini ada filinya, tapi di sini filinya tidak terlalu kentara. Fili itu dia seperti ini. Ini kan ada, ini kita gambar epitel selapis silindris. Oh, nah ini epitel silindris. Fili itu dia yang di atasnya kayak rambut.
kayak rambutnya. Ih, jangan-jangan ini. Oh, ini mah. Kayak rambutnya epitel selapis silindris. Nih, kayak begini-begini dia. Nah, itu adalah Fili. Ini adalah Fili. Dia rambutnya epitel selapis silindris. Nih. Jadi kalau ini struktur yang ditunjuk. Nah, kalau struktur ini ditunjuk, berarti jawabannya adalah epitel selapis silindris. Oke, kalau ini yang muncul ditanya, sediaan apakah gambar di samping? Jawabannya adalah duodenum, koma, usus halus atau dalam kurung usus halus. Begini tulisannya. Duodenum, dalam kurung usus halus. Kalau misalnya struktur yang ditunjuk ini, kalau yang ditunjuk adalah ini, struktur apakah yang ditunjuk oleh tanda panah gambar di samping? Jawabannya adalah kelenjar Brunner. Nih, begini tulisannya, kelenjar Brunner. Ada. Oke, kelenjar Brunner itu dia satu begini. Satu ini. Ini kelenjar Brunner. Hmm, begitu. Oke. Event yang ditunjuk putih-putih di dalam kelenjarnya juga itu tetap kelenjar Brunner, bukan lumen. Oke? Kelenjar Brunner, bukan lumen. Kelenjar Brunner itu dia khasnya di duodenum. Kelenjar ini dia eh, membebaskan atau mengeluarkan produksinya ke dalam lumen, lumen usus. Ini lumen. Ini lumen, ini nih. Ini tuh lumen, putih-putih itu. Yang di sini bukan lumen. Ini lumen, tapi ini kalau yang itu ditunjuk itu tetap kelenjar Brunner. Fungsi utamanya ya dia untuk melindungi mukosa duodenum dari isi lambung yang sangat erosif. Yang disinggung ini isi lambung yang sangat erosif adalah asam lambung. Karena memang seberbahaya itu kalau tidak ada yang proteksi. Makanya lambung baik-baik saja dengan hal toksik itu. Terus ingatlah kalau duodenum ada kelenjar Brunner. Kelenjar Brunner. Terus dia lipatan mukosanya atau plika sirkularisnya dia pendek-pendek, tidak tidak tinggi dan kurus. Tunggu dulu. Tunggu sebentar nah. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanya dari duodenum atau paham Ji dengan perduodenuman ini? Paham jika? Halo, paham Ji? Iya, paham nih, Tapi Kak. iya paham Kak. Kalau kutunjuk berarti ada yang bisa jawab. Tapi iya, Kak. Tapi iya, Kak. Oke. Nah, ini masuk ke jejenum. Ih, kok ndak ada gambar ininya ya? Ai. Nanti saya kasih lihat deh. Oh, atau sekarang. Sekarang mau deh, nanti saya lupa. Nah, ini. Kelihatan gambar yang ku share screen? Tapi iya Kak. Nah, ini apa? Coba tebak. Dia sediaan apa? Jujeno. Duodenum. Jujeno Kak. Yakin duodenum. Jujeno Kak. Sebentar kita bahas. Jejunum, Bukan. Tapi Kak Ileu. Apa? Dia usus besar, Tetot. Oh my God.
Kita next, kita lanjut dulu bahas kita jejenum dulu. Nah, jejenum itu ini gambar sediaan usus halus. Usus halus dari jejenum. Ingat jejenum. Di jejenum ini dia ciri khasnya ada di tadi yang saya bilang ada di struktur mukosanya ini. Ini lipatan sirkularis, ini plika sirkularis. Ini khas nah, plika sirkularis. Khas cuma punyanya usus halus. Dia seposesif itu memang sama usus halus. Nih, plika sirkularis. Kerkringi. Oke, ini khas dari jejenum. Kenapa dia plika sirkularisnya tinggi, terus rapat-rapat, serta filinya tuh dia kayak panjang-panjang. Ini namanya fili ya. Ini kan plikanya nih, yang kayak gini. Eh, eh, ulang. Nah, ini plikanya ini. Nah, di dari plika itu ada lagi yang menonjol-nonjol kayak begini, kayak tetap sama kayak jari-jari. Ini adalah fili, oke? Jadi fili itu dia satu kesatuan ini. Ini fili, ini dia fili, 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 fili. Begitu. Jadi ada plika sirkularis, di atas plika sirkularis dia dikelilingi oleh, bukan dikelilingi, tapi dia dilapisi lagi di atasnya dengan fili. Berarti ini silia, cuy. Sorry, sorry. Silia. Nih, cilia. Nah, ini eh ini dia yang khas di jejenum. Terus di jejenum itu dia ini ingat nah gambarnya jejenum, sediaan jejenum. Di jejenum itu dia kelihatan sel panet. Tada, ini sel panet yang merah kemerahan. Ini adalah sel panet. Ini sel panet yang merah-merah. Sebenarnya di duodenum juga ada sel panet, tapi dia lebih banyak kelihatan di jejenum. Kalau jejenum, ciri khasnya adalah lipatan mukosanya. Dia lipatan mukosanya, plika sirkularisnya dia tinggi dan rapat, serta filinya panjang-panjang. Oke. Kenapa dia harus panjang-panjang dan rapat-rapat? Karena di sini di jejenum ini dia proses penyerapan dari zat apa dari nutrisi. Sebenarnya dari lambung sampai ke usus besar itu tetap terjadi absorpsi. Tapi yang paling optimal eh, tempat paling optimal terjadinya absorpsi dari nutrisi itu ada di jejunum ini karena dari didukung dengan struktur dari mukosanya dari plika sirkularisnya yang tinggi dan rapat, itulah yang memungkinkan penyerapan zat makanan dia berlangsung secara optimal. Oke, kalau jejunum secara histologinya itu kalau misalnya ini yang muncul sediaan ini dia feelingnya kayak tinggi-tinggi. Bukan, plika sirkularisnya, sorry. Ini plika sirkularisnya ini tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dan kecil, kayak kurus-kurus. Nah, dan ada kelihatan sel panet di ujung, di bawah, dekat lamina propria. Dia juga ada sel gobletnya. Ini sel goblet ya. Ini dia sel goblet. Ini. Ini adalah sel goblet yang putih-putih mirip adiposa tapi bukan adiposa. Kita next. Yang mau minum boleh minum kok. Tidak ada larangan. Aman, chill saja. Kita lanjut ke ileum. Ileum ini dia sangat menurutku ileum ini dia paling gampang dibedakan di antara keduanya.
ketiganya. Karena dia kentara sekali, banyak sekali nodulus limfatikusnya. Di duodenum, jejunum juga tetap ada nodulus limfatikusnya, tapi dia tidak sebanyak yang ada di sini, yang tidak sebanyak yang ada di ileum. Nodulus limfatikusnya ini namanya plaque pairs ini atau pair patches. Ini ya. Ini. Kalian wajib tahu dia ini. Kalian harus notice kalau di dunia ini ada plaque pair atau pairs patch. Ini. Nodulus limfatikus yang besar. Nih. Jadi, kalau ini gambarnya muncul ditanya sediaan apakah pada gambar di samping, jawabannya adalah ileum dalam kurung usus halus. Terus, kalau ditunjuk struktur yang ini, jawabannya adalah pair patch. Oke, pair patch. Dia kalau kalian misalnya mau jawab nodulus limfatikus dalam kurung pair patch, boleh. Tapi kalau mau jawab pair patch saja atau plaque pair, boleh. Pokoknya ada pair-pairnya. Nih, ini yang paling khas. Jadi pair patch-nya ini dia kumpulan dari jaringan limfoid. Sorry, ada telepon, Kak. Hmm. Pair ini dia kumpulan jaringan limfoid. Kayak semacam pusat imunitas kecil. Dia terletak di lapisan submukosa sampai dia juga menonjol-nonjol naik ke mukosa. Terus dia itu letaknya dia berkelompok memanjang sejajar ini. Ini berkelompok. Kalian lihat ini berkelompok, banyak kan? Dia tidak sendiri-sendiri dan dia memanjang. Memanjang. Dia itu dinamakan sebagai tentara imun. Jadi meskipun ada bilang di sini pusat germinal ini, yang ini, tapi tetap jawabannya adalah nodulus limfatikus atau plaque pairs. Kalau saya sih lebih mudah ini diingat, plaque pairs. Next, kita ke appendix. Appendix ini dia dipenuhi dengan jaringan limfoid. Dia nodul-nodul limfoidnya dia sangat banyak dan besar-besar. Dia juga menonjol eh, dari mukosa menonjol ke submukosa, dan appendix ini dia tidak memiliki villi seperti usus halus. Jadi kalau mau dibedakan dengan ini ileum, meskipun dia sama-sama banyak, tapi appendix ini dia tidak ada villinya. Nih kan, dia kayak cuma lipatan-lipatan mukosa saja. Dia ini tuh bukan apa namanya? Bukan bukan plica circularis. Ini cuma lipatan-lipatan mukosa. Dia tidak punya villi. Itu yang membedakan appendix dengan ileum. Coba saya lihat dulu ya. Hmm. Selanjutnya ada usus besar. Nah, usus besar ini dia mirip juga dengan apa namanya nih? Mirip juga dengan usus halus. Cuman di usus besar atau di kolon, ini dia banyak sekali sel goblet. Banyak sekali sel goblet. Ini nah, struktur yang saya tunjuk ini adalah sel goblet. Oke. Nih. Jadi pokoknya yang putih-putih yang kalian lihat ini, yang seperti adiposa, apanya nih adiposa di sepupunya mo, sepupunya adiposa. Nih, nih. Tuh, ini adalah sel goblet. Jadi kalau kalian lihat, what the hell?
Sorry, ada gangguan dari Kak Mahes. Mare Kak Mahes nah ganggu Kak. Sedikit lagi. Bagianku. Tunggu. Eh, kelihatan di layarku. TBI Kak. Oke, TBI Kak. ya oke. Ini struktur yang kutunjuk ini sel goblet. Jadi kalau ditanya sediaan sediaan apakah gambar di samping? Jawabannya adalah usus besar. Terus yang ditunjuk ini adalah sel goblet. Jadi di sel goblet di usus besar itu banyak sekali sel goblet. Itu yang membedakan dia dengan usus usus halus dan usus besar itu tidak memiliki plika sirkularis. Nah, ini dia. Kalau muncul gambar ini, terus ditanya, sediaan apakah pada gambar di samping? Jawabannya adalah usus besar. Kenapa usus besar? Karena ini sel gobletnya ini, yang putih-putih ini. Itu adalah sel goblet. Dia ada deh plika sirkularisnya. Sorry. Pokoknya usus besar ini, dia banyak sel gobletnya. Jadi kalian bisa bedakan dengan struktur yang lain. Terus selanjutnya ada rektum. Di rektum atau anus ini dia ada namanya gap junction atau taut anorektal. Jadi di rektum itu dia tetap dilapisi oleh epitel selapis silindris. Tapi ada namanya gap junction. Ini kayak transisi atau gap celah begitu. Jadi berpindah antara epitel selapis silindris ke epitel berlapis gepeng. Ingat, di anus itu di bagian dalam dia tidak berkeratin. Sampingnya di luar itu anus tidak berkeratin. Yang berkeratin itu cuma bibir bagian luar. Iya, anus itu tidak berkeratin. Jangan salah nah. Jadi kalau ini ditunjuk, ini adalah epitel berlapis gepeng tidak berkeratin. Di sini ada nodulus limfatikusnya. Ini ada uh, uh, otot rangkanya, ada sphincter ani externus, ada levator ani, tetap ada eh nodus limfatikusnya meskipun dia tidak tidak sebanyak appendix dan ileum. Ini dia. Ada kripta liberkunnya. Kripta liberkun cari nah di mana itu lokasinya kripta liberkun. Ini. Ini adalah sediaan anus. Kalau ditanya ini sediaan apa? Jawabannya rektum anus. Ini. Persis begini tulisannya. Oke. Next, kita serahkan kepada Kakanda Mahes tercinta. Silahkan Kak Mahes. Oh, masih ada tanda tidur, Ji. Halo, Mahes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Kak, Mengantuk nih semua. ngantuk, Kak. Siapa itu di sampingnya? Nafila. Lah, oh, Jen. Terima kasih atas jawabannya. Tolong on cam semua, jangan mute, Kivan. Oh, mute. Bukan mute, kasih suara ke aku. Hah? Saya pi jadi polisinya, Kak. Polisi on cam-nya. Tunjukkan, Mak, yang oke. Mari kita sebut namanya bersama-sama. Jadi bagianku yang diberikan oleh Kakak Dira adalah yang bagian di situ, Mak.
Ada pankreas. Haus nih. Haus nih Fania. Nah, yang pertama pankreas. Pankreas itu dia menghasilkan, dia itu endokrin dan eksokrin. Kemarin kan kita sudah bahas tentang eksokrin. Ada yang masih ingat apa saja eksokrin? Kenapa dia? Dia tidak ada. Aku sebut jadi aku cari yang orang. Kirana. Kirana. Mana Kirana? Deh. Tidak ada bersuara ini. Kedengaran di suaraku. Sampai kedengaran Kak. Sampai kedengaran juga. Atau tidak mau diterima tenteran? Mau Kak. Wah, tidak mau. Dia. Mau Kak, mau. Tapi mau, Kak. Sampai Kak mau Kak. Kedengaran suaraku jelas atau kecil? Sampai jelas Tapi Kak. kedengaran Kak. Atau mengantuk sekali nih? Tapi tidak, Kak. Ada yang masih ingat kemarin eksokrin itu yang mana? Itu yang aku bilang yang keringat. Ya, apa Naura? Holokrin. Ya, holokrin. Holokrin. Ya, itu bagian dari eksokrin. Nah, kalau ditinjau dari warnanya, ada yang masih ingat? Serosa, mukosa. Ya. Nah, ini kira-kira kalian lihat coba. Ini kira-kira dari warnanya kira-kira apa? Serosa. Serosa Ya, Kak. dia ini serosa. Jadi di pankreas itu dia ada eksokrin, ada endokrin. Nah, ini yang banyak sekali namanya asinus serosa. Jadi pankreas itu terisi didominasi oleh eksokrin. Nah, ini namanya asinus apa? Serosa. Asinus serosa. Asinus serosa. Dilihat dari warnanya. Terus, kalau itu kan untuk eksokrinnya. Kalau untuk endokrinnya ini kita lihat nih. Yang putih-putih pucat ini di tengah-tengahnya. Itu namanya Pulau Langerhans. Pulau Langerhans. Nah, ada yang bisa jelaskan apa bedanya eksokrin sama endokrin? Eksokrin itu yang kayak keringat kemarin, ada tempat keluarnya. Bisa jadi di kulit, atau bisa juga ke organ dalam, misalnya ke pencernaan. Kalau endokrin, dia biasanya langsung ke vaskular. Nah, endokrin itu berhubungan di sini dengan hormon. Kalau eksokrin, dia berhubungan dengan enzim. Sudah dijelaskan toh tentang enzim-enzim pencernaan. Jadi enzim pencernaan itu nanti dia bantu kita untuk mencerna makanan yang kita makan. Endokrin nanti dia menghasilkan hormon. Ini kan ini Pulau Langerhans kan sebagai endokrin. Nah, makanya dia disebut pabrik hormon. Karena ini ada beberapa jenis sel yang dihasilkan. Yang ada di situ, yang akan menghasilkan beberapa hormon. Terus, jadi di pankreas di sini ada 3 struktur utamanya. Tadi sudah ada, apa saja tadi? Ada asinus apa? Serosa Kak. Asinus serosa. Asinus serosa sama Pulau Langerhans, Kak. Ya, yang ketiga sekarang kita bahas tentang badan Pacini. Nih, badan Pacini. Jadi badan Pacini itu untuk sensori. Untuk tahu apakah ada tekanan. Kalau misalnya
Yang begini-begini itu banyaknya di kulit, nanti kalian pelajari. Itu Mi, kenapa bisa kalian bisa rasakan rasa tekan, rasa sentuhan. Nah, ini salah satunya yang menerima itu. Tapi ini di bagian organ dalam. Ada juga ini di bagian di bawah kulit. Ini salah satunya namanya badan Pacini. Jadi sudah ada 3. Kemudian kita tinjau satu-satu. Aduh, Fani, nggak bisa diperbesar ini. Nggak bisa diperbesar. Nah, sudahlah. Yang pertama di sini ada asinus serosa dan sel zimogenik. Nah, di sini sel zimogenik itu sel yang menghasilkan yang belum matang. Diambil dari enzim sama gen yang membentuk. Jadi di sini enzim yang belum matang. Makanya disebut sel zimogenik. Tadi kan ada juga tadi sel zimogenik disebut toh sama Dira. Ada yang masih ingat nama lainnya? Chief cell. Chief cell. Ya. Jadi sel zimogenik bukan cuma ada di sana tadi. Di mana tempatnya tadi itu chief cell? Di Di mana gaster. tempatnya chief cell? Ya. Jadi bukan cuma di situ zimogenik. Zimogenik ini bentuk yang untuk disimpannya, bukan bentuk aktifnya. Nah, kalau di situ namanya chief cell. Jadi kalian fokus saja di sini. Pokoknya ini ada asinus serosa, ini Pulau Langerhans, ini ada badan Pacini. Nah, kita lanjut meninjau. Nah, ini asinus serosa dan sel zimogenik. Terus ini ductus intercalatus, tempat dia nanti keluar. Terus ini Pulau Langerhans. Terus ini ada septum interlobularis. Kenapa dia dibilang interlobularis? Karena di antara lobulus. Terus ini ada pembuluh darah. Ini masih sama jaringan ikat interlobularis. Ini ductus interlobularis. Ini badan Pacini tadi. Nah, ini ada disebut sel sentroasinar. Kenapa dibilang sentro? Karena sentral. Asinar dari asinus serosa. Jadi dia ada di sentralnya asinus serosa. Nah, ini kan tadi fungsinya asinus serosa tadi untuk eksokrin atau endokrin? Eksokrin. Nah, jadi dia itu akan hasilkan sel-selnya di sini nanti akan hasilkan enzim, terus dibawa ke sel sentroasinar, terus ke sini keluar lewat ductus. Terus di Pulau Langerhans ini ada banyak sel-sel tadi itu disebut pabrik hormon karena banyak sel-sel di dalamnya yang akan menghasilkan beberapa jenis hormon. Nah, kita baca ini. Sel utama pada pankreas adalah sel asinus pankreaticus. Sel asinus ini maksudnya, ini kan asinus serosa itu satu kesatuan, satu kelenjar. Satu kelenjar begini. Nah, satu selnya itu namanya sel asinus pankreaticus. Kenapa disebut asinus? Itu melambangkan bentuk bulatnya. Sebenarnya ini sama di kelenjar serosa, tapi di sini kita sebut asinus serosa. Nah, selnya namanya sel asinus pankreaticus. Pulau Langerhans adalah kumpulan sel endokrin di pankreas. Tersebar di antara jaringan eksokrin. Nah, jadi pankreas itu dominan eksokrin atau asinus serosa ini. Nah, di antaranya itu nanti terdapat pulau-pulau Langerhans. Nah, tadi ini sudah dibilang dia itu Pulau Langerhans itu pabrik hormon. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang ada di Pulau Langerhans itu. Kalian harus hafal ini. Ada sel alfa, beta, delta, pankreatik polipeptid,
atau polipeptida pankreas sama sel epsilon. Ada nanti beberapa sumber yang tidak menyebutkan ini, yang kelima. Karena dia dalam jumlah kecil. Nah, kita yang pertama, kita lihat dulu sel alfanya. Sel alfa menghasilkan glukagon. Ada yang sudah pernah dengar apa itu glukagon? Apa itu glukagon? Ya, Naura. Hormon yang bantu naik. Maharani apa? BK hormon yang membantu meningkatkan kadar gula darah atau glukosa ketika terlalu rendah. Ya. Glukagon itu membantu menaikkan gula dalam darah atau gula darah. Kalau sel beta, insulin dia hasilkan, kebalikannya. Dia untuk menurunkan gula darah. Sering didengar tuh biasanya orang suntik insulin karena dia ini tidak berfungsi Ki. Kalau tidak dipakaikan insulin nanti gula darahnya tinggi. Dibantu diturunkan dengan insulin ini. Nah, kemudian ada sel delta. Sel delta hasilkan somatostatin. Apa fungsinya ini somatostatin? Untuk turunkan ini berdua. Untuk kendalikan ini. Untuk turunkan ini. Kan aktivitas ini harus seimbang. Makanya ini dibantu dengan ini untuk diturunkan. Kemudian lanjut ke sel polipeptida pankreas. Dia ini biasanya tinggi kalau habis makan. Kan kita kalau makan, itu butuh beberapa enzim-enzim pencernaan untuk bantu kita untuk mencerna itu makanan. Nah, setelah kita makan, itu semua sudah tidak dibutuhkan dong. Untuk apa kita produksi lagi kalau sudah tidak butuh makanan untuk dicerna? Makanya dihasilkan ini, sel polipeptida pankreas. Untuk turunkan mie itu tadi, sudah mie, berhenti mie produksi, berhenti minum orang makan. Terus yang kelima, ada sel epsilon. Nah, ini dihasilkan hormon ghrelin. Ghrelin ini adalah hormon yang tinggi pada saat kita lapar. Ini namanya hormon lapar. Ini ada yang bisa sebut ini apa? Pulau Langerhans. Oke, ada yang bisa sebut di Pulau Langerhans ada apa saja? Sel alfa, sel Sel beta. alfa, sel beta, sel delta, Sel beta dan sel polipeptid Polipeptid dan sel Oke, epsilon. kalau ada gambar begini, kalian sebut sediaannya itu pankreas. Kalau ini ditunjuk, ini tuh Pulau Langerhans. Apa isinya? Itu tadi sel-sel itu. Hafal Ki. Oke. Sel alfa, beta, delta, sel PP, sel epsilon. Oke. Terus ini itu kalau yang selebihnya ini dinominasi sama asinus serosa. Ya. Terus lanjut kita bahas hepar. Jadi, hepar ini terdiri atas lobulus-lobulus. Ini ada lobulus-lobulus. Nah, nanti kita lihat ini yang pink-pink kayak pita-pita ini nih apa. Kita lihat dulu yang besar-besar. Ini ada portal area porta. Itu terisi oleh ada ductus biliaris. Ada yang tahu biliaris itu dari mana? Ductus biliaris. Dari vesica filea, Kak. Ya, vesica filea, kantung empedu, vesica biliaris, sama itu semua. Dari dokter testis yang bersama Anissa, mute. Oke, di sini ada duktusnya. Duktusnya itu tempatnya keluar. Terus ada cabang vena porta. Ada juga cabang
arteri hepatika. Karena dia di hepar, makanya arteri yang masuk namanya arteri hepatika. Terus di sini juga ada yang di tengah, vena sentral. Nah, lanjut. Ini ada septum. Ada septum. Septum interlobularis. Kenapa interlobularis? Karena di antara lobulus. Inter di antara lobularis dari kata lobulus. Interlobularis, septum pembatas. Pembatas di antara lobulus. Terus ini lempeng sel hati atau lempeng hepatosit karena hepatosit adalah sel hati. Jadi ini adalah lempeng hepatosit. Ini satu begini, satu lobulus hati, satu lobulus hepar. Jadi kalau ditanya apa saja area porta, ini ada vena porta, ductus biliaris, dan arteri hepatika. Ada arteri dan vena. Kenapa venanya ada banyak jenisnya? Kenapa arteri langsung saja arteri hepatika? Kenapa venanya tidak vena hepatika saja? Jadi nanti itu ada hubungannya dengan struktur-struktur kecil. Jadi alurnya nanti itu dia vena porta, terus vena sentral, terus vena hepatika. Nah ini berhubungan nanti dengan ini sinusoid. Mana sih ini berhubungan dengan sinusoid. Sinusoid itu celah di antara lempeng hati. Ada yang ini kan pita-pita. Nah putih-putihnya itu sinusoidnya. Terus oke, terakhir. Nah, ini sudah diperbesar. Ini tadi septumnya, terus ini ductus, lempeng hepatosit, sinusoid. Nah, pertama kita lihat dulu lempeng hepatositnya. Setelah kita perbesar yang tadi pita-pita, ternyata isinya itu sel-sel yang berjejer. Kenapa dia dibilang lempeng? Karena begini bentuknya. Yang berjejer, berderet. Terdiri atas susunan-susunan hepatosit. Hepatosit membentuk lempeng, makanya namanya lempeng hepatosit. Nah, celah-celah di samping-sampingnya itu namanya sinusoid. Apa fungsinya di sinusoid? Untuk jalurnya tadi arteri sama vena. Oke, jadi vena porta masuk ke hati. Kenapa dia tidak langsung vena hepatika? Karena ada yang tahu di hepar itu apa fungsinya hepar? Tapi Kak, metabolisme tubuh. Ya, membantu mengantuk semua ini. Membantu tidak menjawab. Hepatosit. Jadi dia bantu metabolisme dan bantu saring racun. Bantu metabolisme racun. Dia nanti kan vena porta itu nanti akan membawa beberapa kandungan. Nah, kalau misalnya dia bawa racun, nanti dia akan ubah bentuk racunnya menjadi bentuk yang bukan racun, yang aman untuk tubuh. Nah, kalau dia bawa misalnya gula, dia bentuk menjadi gula yang dapat disimpan. Supaya kita tidak kelebihan gula. Makanya alur vena lebih panjang daripada arteri. Karena dia memiliki beberapa proses. Nah, proses itu terjadi di sinusoid. Jadi tadi kan kalian sudah lihat vena porta. Vena porta nanti akan ke sinusoid. Di sinusoid nanti terjadilah itu tadi proses yang saya sebut, dibantu dengan hepatosit. Hepatosit ini tadi yang bantu. Ini kan hepatosit ada sekitarnya. Ini hepatosit semua ini hepatosit, sel hepatosit, sel lagi. Nanti dibantu dengan itu. Oh ya, di sini ada endotel ya di sinusoid. Nah, di antara endotel ada juga sel Kupffer. Sel Kupffer. Nanti saya jelaskan setelah sinusoid sel Kupffer. Nah, tadi kan vena porta masuk ke sinusoid. Nah, setelah dari metabolisme itu
dia lanjut ke vena porta. Untuk vena porta itu tempatnya dia keluar dari lobulus itu. Setelah dari vena porta, nanti dia ke vena hepatica, baru ke vena cava, baru ke jantung. Nah, lanjut ke sel Kupffer. Ada yang masih ingat di respi sel debu? Ya, Kak. Iya, Kak. Nah, sel debu itu jenis apa? Jenis sel apa? Makrofag. Nah, makrofag. Kenapa dia disebut sel debu bukan makrofag? Karena dia adalah jenis makrofag yang tinggal di organ itu. Sama dengan sel Kupffer. Dia ini makrofag yang tinggal di hati. Disebut sel Kupffer. Jadi fungsinya sama, Ji. Sebagai makrofag. Jadi ingat di sinusoid itu ada endotel. Nah, di antara endotel itu ini ada sel Kupffer. Ini hepatosit. Ini sinusoid. Terus di antara itu ada endotel. Kalian kalau lihat yang gepeng-gepeng itu endotel. Terus yang bertumpuk ini Kupffer. Hepatosit merupakan sel parenkim hati yang jumlahnya paling banyak, sekitar 70-80% dari seluruh sel hati. Fungsi utama hepatosit antara lain adalah metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, sintesis albumin dan faktor koagulasi, penyimpanan glikogen dan vitamin, detoksifikasi zat beracun, serta produksi empedu. Selain hepatosit, hati juga punya sel lain seperti sel Kupffer, yaitu makrofag sinusoid. Sel itu menyimpan vitamin A, di ruang Dise dan sel endotel sinusoid. Tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding hepatosit. Intinya di hepar itu didominasi oleh sel hepar, namanya hepatosit. Terus ada sinusoid. Di sinusoid nanti ada endotel. Juga ada sel Kupffer. Nih, kalau ditanya sediaannya apa ini dua gambar, ini tuh hepar. Ini yang sebelah kanan perbesaran dari ini. Ini dipotong, diperbesar. Bukan dipotong, diperbesar bagian ini. Makanya bisa kita lihat hepatosit-hepatositnya. Jadi kalau ini dilihat, ini tuh hepatosit. Ini tadi yang ada 3 itu, ada arteri, vena, sama ductusnya. Nah ini lobulus-lobulusnya. Oke, ada yang mau bertanya? Baru jam 9. Kalian harus bangun pagi untuk besok ya. Sampai potongan apa, Kak? Potongan transversal. Ini potongan transversal. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke Dira. Atau langsung ke Fani. Ke Fani. Jadi Fani nanti akan jelaskan preparatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semua orang yang sudah membantu merespon. TBI Kak, sama-sama. TBI, Kak. TBI, Kak. Iya, Kak. TBI Kak. TBI, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. TBI Kak, terima kasih Kak. Tapi ya, Kak, terima kasih.